Meskipun itu nggak ada di depan muka lo, tapi kalau lo bayangin lo bisa nge-chase, ngerti nggak lo? Iya. Karena that's happiness gitu. Oh berarti kayak lu. Hah? Iya. Saya nggak pernah nggak pakai tangan tuh digimanain. Pakai tangan ya kayak apa ya? Masa nggak pernah sih lo kan kagak mungkin. Nggak pernah mencoba seperti lu. Rasanya seenak itu. Rasanya ya sama aja, kuat-kuat juga. Lebih aman dan higienis tangan gua kan. Iya benar, Yang penting nggak setuju. masuk. Sekarang tangan Yang penting bekas ini nih. nggak masuk di tangan. Kebetulan kemarin enggak kok. Tuh copot tuh kukunya 2. Makanya dicopot. Kayaknya tuh kayak woman. Kukunya 2 copot. Biar lebih gampang. Enggak juga kan, kalau misalkan kan nggak pakai satu tangan aja, pakai 2 gitu kan. Gimana? Oh nggak Tapi lima. kan nggak lima. Kira ini dong apa? Kalau lu mau bawa ke sana. Minimal makan nasi uduk. Iya 5. Nah ini udah beberapa bulan ini kan diet, terus makan jaga, padat. Jadi sekali mau ke toilet itu bisa setengah jam, 40 menit Dan kadang-kadang nggak keluar. sorry ya, kadang-kadang berdarah kan. Iya pernah sempat ke darah juga, saking kerasnya. Gitu. Jadi akhirnya ketika waktu itu dia nge-live dan minum Go Fiber, Yang rasa semangkatan apel 2 kali ya, langsung total 3 kali sih ya. Pulang live itu langsung ke toilet. sampai dia bilang, kayak gue cocok deh. Kayaknya gue Nah, harus sebelumnya nggak pas habis live itu karena kita konsumsi 3 kali, habis itu pulang besoknya lancar, besok lusanya lancar. Puji Tuhan sampai sekarang itu termasuk lancar. ini benar-benar testimoni yang benar-benar Bener yang ini bener. Bukan sekedar endorse, Enggak. kenyataan benar-benar hidup ya. Yang mau endorse beneran jujur ya, mau produk-produk yang untuk kursi badan, pelangsing atau serasa banyak kontak kita nggak pernah mau ambil. Oh my god. Ngeliatin apa sih? Apa sih? Apa Biasa sih? dong. Install member arisan lainnya. Karina Nadila, Bali. Oke. Moa Enli, Surabaya. Kalina and Vicky terpisah. Loh, Kok terpisah sih? Ke Semeru. satu Semeru, satu Jakarta. Terpisah dong. Tapi baru anniversary dong setahun. Anniversary-nya pisah. Ini dia Oh baru nih. anniversary udah pisah sih? Bukan maksudnya kan lokasinya, lokasinya bisa bukan rumah tangganya yang Oh, bisa. agak jauh-jauh ya. Anniversary pisah? Hah? Gitu. Jadi dia liburannya pisah. Kayaknya tugas negara, Kalina, terus Vicky juga ada tugas juga di sini. Tapi aneh nggak masuk. Kalau anniversary kan harusnya bergabung gitu. Iya Iya nih. kan? Saya nggak Kenapa kasih kado. malah gue Kado anniversary buat mereka. doa. Udah doa ya. Semoga oke. gue diterima jadi yang kedua. Bercanda. Oh my God. Jadi perlu diaminin nggak? Jangan. Diamankan aja ya. Enggak, masalahnya gue nggak yakin Vicky mampu ngebiayain Selin dan anak-anak. Gue dong yang super picky. Oh, yang super. Tajir. Kalau nggak sama itu Oh iya pula. sama kakaknya aja. Ya mana? Spiky. Kai. Spiky ya. Spiky Tokai. Oh, dokter Faiki itu. Tapi kamu sekarang masih single aja? Masih. Udah berapa lama sih? Kenapa Iya single? dong. Ih kamu aja single. Oh, gue mah single kan terlalu laku. Lu kenapa nggak laku? Ih gue masih soalnya gue agak selektif ya. Ya kan? Oh iya, agak bener-bener. selektif. Emang terakhir lo pacaran kapan? Kalian kok aku duluan sih yang jawab? Abis kayaknya Pada cari aman ya. Hei kalian janjian ya, tiga ya, gitu ya. langsung nyesek kamu serius. Yang paling susah datang ke arisan tuh Deso loh. Iya. Karena kemarin kan sibuk sinetron, sekarang kan udah nggak di sinetron. Jadi- Baru aja pengunduran pengurangan pemain. Dipecat. Pengurangan pemain jadi bisa. Jadi rutin arisan bisa ya? Iya, kenapa aku telat? Kenapa nggak mau belum dapatkan jodoh ya? Karena aku salah satu juga agak selektif karena aku takut trauma perpisahan. Betul, karena perpisahan menyakitkan ya. Iya, aku nggak mau kan nanti kalau aku nikah terus aku pisah, terus aku punya anak aku kesian. Lu belum jalan udah takut-takut Iya benar, semua. kayaknya udah jauh. Semua juga di dalam hidup kalau lo selalu berpikir negatif dari awal, lo nggak akan pernah bisa maju, lo nggak akan pernah jalan terus. Tuh. Gimana lo mau pikirin semua yang negatifnya kalau begitu? Nah, Ya lo nggak akan bisa jadi maju dong. Jadi dulu Selin pikirannya positif, ke sononya Ya, walau begitu. alam kalau itu apapun yang terjadi di dalam hidup, yang terjadi ya terjadilah. Oh berarti dulu Selin pas awal-awal positif dulu nih pikirannya. Apanya pun positif? Maksudnya awal-awal. Lo mesti jelasinnya detail ya, lo hati-hati. Pikirannya Iya. positif. Ya pastilah semua orang juga dalam menjalani hubungan rumah tangga. Kalau lagi menikah maunya semua menjadi yang
pertama dan terakhir kalau bisa. Amin, Iya. kalau bisa ya. Tapi kan namanya juga manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan ya kan. Jadi Lu hanya kenyataan- bisa berusaha dan berencana, tapi kan Tuhan yang menentukan. Betul. Jadi semua di berpikiran tangan positif Tuhan. aja dulu ya. Ya kalau lu udah berpikir negatif dari awal, ya hidup lu nggak akan bisa maju, lu akan stuck di situ karena pikiran lu dipenuhi dengan negatif. Jadi gimana lu bisa improving yourself gitu loh. Jadi dulu tuh saya tuh bener-bener pikirnya positif, Positif semua tuh mulai ya. ya. Ya kalau Nggak lu ada berpikir negatif ya? positif, insya Allah apapun yang terjadi nanti juga akan positif di dalam hidup lo. Puji Tuhan. Berarti Amin, kalau amin. perpisahan kemarin positif ya? positif apa enggak? Salin pisah. Positif lu tergantung cara lu mau memandang. Lu mau Oke. memandang itu sebuah hal yang positif atau hal yang negatif. Karena di setiap apapun yang terjadi di dalam hidup lu ada positif dan negatif. Ada berkahnya. Ada kontra dan ada pro. Jadi ya itu semua tergantung lu memandangnya. Kalau lu memandang semuanya dengan positif ya akan terjadi positif. Kalau lu memandang dengan negatif ya akan terjadi negatif. Berarti intinya positif aja say. Yang penting positif aja itu penting. Kalau Yang positif penting aja emang penting. Nah, kalau Selin sekarang punya pacar nggak sih? Aku Heeh. banyak banget sih yang Kata deketin. Selin, gua sekarang nih. Sekarang gua nih. Kalau gue sih udah sampai jauh Iya, aman nih. Iya, nggak apa-apa Iya, kan. Punya pacar juga nggak apa-apa Nggak kan. apa banget, ya kan? Jadi kan kalau misalnya aku pribadi sekarang untuk hubungan yang lebih serius kayaknya masih belum. Tapi tidak menutup hati, tidak juga terlalu terburu-buru mencari-cari gitu. Jadi ya apapun berjalan aja lah senatural mungkin, sejalan mah jalan aja. Ikutin Nggak masang arus. target lagi gitu, ntar sekian Ya, tahun ngapain lagi. pakai target gitu? Tapi aku mau nanya itu ada trauma nggak sih kalau kayak gitu? Trauma tuh gimana ya? Aku tuh nggak ngerti gitu, orang-orang selalu menanyakan aku trauma apa enggak, trauma apa enggak. Trauma apa enggak itu kan, trauma itu kan sesuatu hal yang besar ya. Dan itu terjadi di dalam hidup lu. Kalau untuk orang-orang yang mungkin ya gimana ya? Cara handling yang besar. lo soalnya ya. Orang-orang yang mungkin tidak kuat gitu kali ya. Tapi kan gue merasa diri gue mampu, diri gue kuat, gue punya pegangannya itu Tuhan gitu ya kan untuk berjalan di dalam hidup gue. Kenapa gue harus takut gitu? Trauma kan penyanyi dangdut trauma. Iya, Trauma Irama. Oh, trauma Irama ya. Trauma Irama kan. Masa ya. Kangen gue malu Itu gue ya. pelajaran kita belajar dari Selin. Iya, Betul. hidup Gitu. kuat. Gue bukan Bener-bener. guru anyway. Iya, maksudnya kita kan belajar dari pengalaman Selin ya kan. Nah, kalau kamu kenapa? Kalau aku tuh juga kebalikannya, aku orangnya negatif thinking mulu. Kenapa ya? Karena Lalu marah-marah mulu sih. Lalu marah-marah mulu deh. Ini Bukan negatif thinking, tapi lo yang nanya ke orang kenapa gue negatif. Iya, bener-bener. Mungkin nggak lo kayak ngeliat dari pengalaman orang tua, sahabat, cerita teman-teman lu. Bisa jadi itu, bisa Banyak yang jadi pisah karena ya? teman-teman aku nikah banyak yang pisah. Terus kayak gitu banyak juga kakakku pisah. Oke. Apa segala macam. Kakakku pisah. Ada 2. Jadi aku lihatnya kayak gitu. Oh, sama berarti. Gimana tuh ya? Jangan Supaya- mencontoh orang yang gagal karena udah pasti dia aja gagal. Iya. Jadi jangan lu jadiin patokan dan jangan lu jadiin contoh. Tapi kan kepikiran gitu. Gue nggak mau kayak dia gitu sebenarnya ya. bukan Gak bisa kepikiran. lu mencontoh orang yang berhasil. Nah, itu yang lu contoh. Jangan contoh orang yang gagal karena dia aja juga udah gagal. Jadi jangan dijadikan contoh gitu. Contohnya hal yang lain dari dia. Misalnya cara dia menanggapi masalahnya, cara dia menyelesaikan dengan solusi yang terbaik bagi mereka gitu kan. Mungkin perpisahan itu nggak selalu negatif, tapi bisa jadi positif. Bisa jadi berkah Tergantung juga. gimana cara lu pandangannya, gimana cara masalahnya, apa yang terjadi kayak gitu kan. Tunggu, di sini gue narik kesimpulan bahwa semua perempuan yang masih lajang tuh karena udah keburu takut untuk pisah duluan ya, makanya jadi masih lajang kalau dan lu juga lajang. begitu. Bisa jadi ya. Kalau gue enggak juga sih, kayak gue sama pasangan gue udah hampir berapa belas tahun kan bersama. Tapi emang pernikahan nggak masuk aja Ya, gitu. tapi gini, apa yang membuat lo sudah berpacaran sampai belasan tahun tapi tidak menikah? Kalau emang lo sama-sama saling mencintai, terus kenapa nggak nikah aja gitu? Karena nggak tahu ya, mungkin karena tidak merasa itu dalam frame kehidupan gue aja. Karena gini loh, kalau gue Jadi lo tidak yakin? oh gue yakin banget, gue Pasangan lo yakin yakin? juga. Terus kenapa nggak dijalanin gitu? Karena nggak ada gini, orang menikah buat kadang-kadang kan itu adalah untuk ikatan hukum supaya melegalitaskan memiliki anak. Sedangkan dari gue pribadi, gue udah decided gue nggak akan punya anak. Ya. Jadi tidak ada kewajiban bagi gue untuk bersama dalam satu ikatan hukum sama dirinya. Terus ditambah lagi, gue merasa apa yang kita miliki itu lebih kuat bondingnya compare sama orang-orang yang memiliki kewajiban-kewajiban disebabkan oleh ikatan pernikahan. Gue tidak punya kewajiban bersama dirinya. Secara hukum kita tidak ada ikatan. Tapi gue kita berdua memilih untuk bersama. Walaupun ikatan kita mungkin se-fragile orang-orang yang hanya sebatas pacaran aja. Dan menurut gue itu lebih precious
Karena we choose to be together. Bukan kita diwajibkan untuk bersama, bukan kita terikat untuk bersama, tapi we choose to be together. Iya, pilihan. Menikah itu adalah bagian bukan hanya dari hukum tapi juga ibadah kan. Karena dengan lu bersama mungkin dengan orang yang kalau di gimana ya? Ya misalnya bersama dengan orang tapi yang bukan suami lu gitu, itu kan tidak dibolehkan juga. Siapa namanya itu jinah gitu? Bukan jinah juga lu mah. Jini. Kan orang pacaran nggak harus selalu zina. Kan nggak harus selalu. Butuh bumbu di sini kok ngaku tuh. Iya kan, kayak lu muslim. Iya. Iya, kan kalau itu kan bukan muhrim jatuhnya. Iya, tapi kan kebersamaan kita itu tidak harus di dalam satu aturan yang seperti itu gitu. Kan pilihan. Tidak ada yang dirugikan. Tapi kalian tidak satu agama? Enggak. Oh, gitu. itu mungkin ya. Oh, beda agama. Beda agama, tapi Dia apa? Dia Kristen. Oh, kakak itu apa? Muslim. Oh. Tapi kayaknya that's not the reason sih. Memang dari gua aja tidak merasa bahwa segitu diwajibkannya menuju ke langkah pernikahan itu gitu loh. Karena gue udah mendapatkan satu bentuk komitmen yang lebih stronger daripada ikatan pernikahan. Tapi kalau kakak diajak itu nikah pindah agama mau nggak kakak? Kalau misalkan? Kayak dia nggak akan berani menanyakan itu deh. Karena gue dari awal udah memagerinya sih udah cukup sih. Oh, berarti dia bukan ikatan pernikahan, tapi ikatan cinta. Berarti gue tinggi. Tapi kakak ketemu tiap hari. Ketemu tiap hari. Tiap hari ketemu. Tinggal bareng. Film. Enggak tinggal bareng. Oh, nggak tinggal bareng? Enggak lah, gue Aku punya jadi rumah. kakak, aku tinggal bareng aja. Buat apa? Gue punya rumah sendiri, dia punya rumah sendiri. Kebo tuh kakak. Ya Allah. Gedean kebo ya nggak sih? Iya, kan kangen kalau nggak ketemu. Justru Denis kali. Denis gimana Denis? Gua Sama kenapa? pacar kamu. Kagak ada pacar, ini lagi cari. Cari Tapi dong. aku penasaran, boleh tanya ya. Tapi kan kamu decide untuk nggak punya anak, why? Wow, oke pertanyaannya. Karena gue tidak merasa bahwa ini subjektif banget ya. Iya. Gue tidak merasa bahwa dunia ini it's good enough untuk keturunan gue. Gue belum berani untuk, gue nggak punya keberanian untuk menaruh keturunan gue di keadaan seperti ini. Maksudnya COVID? Nggak cuma COVID. Nggak, maksudnya dunia Dunia ini. Kenapa dunia ini? It's a God gift kan. Iya, bersyukurlah banyak orang di luar sana yang memiliki God gift. Apa lu memilih untuk mengadopsi gitu? Of course, kalau sampai memutuskan untuk memiliki keinginan punya anak, ya gue akan lebih milih untuk adopsi. Itu dari dulu sih, dari zamannya Angelina Jolie belum adopsi. Udah pengen. Udah gue niatin, bahkan sampai gue tahu aturan adopsi di Indonesia itu salah satu yang paling sulit. Karena harus yang udah pasangan menikah, minimal 5 tahun, ya kan, lalu di anaknya dicoba, surveinya, wah ribet banget. Nggak kan? bisa pilih lu, nggak yang bisa, harus ditentukan, nggak bisa menentukan gitu. Yang dimana kan ikatan batin itu sebenarnya nggak bisa dong. When we have a kids, kita akan taunya mesti bahwa lihat dulu. Harus ada keterikatan itu. Makanya gue bilang, kok sistem adopsi di Indonesia it's complicated. Enggak gitu juga ya? sih, lu juga harus terikat dengan anak itu secara batin, dan anak itu pun juga harus secara batin ke lu. Jadi bukan berarti lu nanti dipilih langsung dianterin ke rumah lu, nggak kayak gitu. Nggak. Jadi ada proses hukumnya, lu harus PDKT dulu, istilahnya kayak orang pacaran gitu. Iya, Anak diketemuin harus kenal dulu. lu dulu, Iya. nyium bau lu sering dulu, lu sering perhatian ke anak ini dulu, bonding dulu, baru anak ini mau nggak ya sama lu mau nggak ya sama anak lu tuh nanti dinilai gitu. Oh, tapi itu kayak dijodohin gitu ya? Kita kan nggak bisa pilih, kita kan datang ke lebih ke pengenalan gitu. Iya. Lu Baru dapat tahu gua. dapat feel-nya atau enggak gitu. Tapi itu pun ya Cocok itu dia sesuai atau kan. tidak gitu. Iya, itu salah satunya kenapa gue waktu itu udah berpikir adopsi itu dari gue umur 22 kali ya. 22 tahun gue udah memutuskan enggak deh, kayaknya having my own kids itu bukan option. Kalaupun ya, gue akan memilih untuk adopsi. Itu dari udah puluhan tahun yang lalu. Tapi begitu gue tahu hukum di Indonesia seperti ini, gue langsung bilang, aduh, kok complicated sekali ya. Rempong ya. Jadi gue pikir ya udah gue siap untuk tidak punya anak sama sekali. Tapi aku sih kalau waktu itu Tapi pernah ya bagus adopsi itu ini, pilihan ya. adopsi apa namanya, adopsi anjing. Itu mesti ketemu dulu. gue adopsi 13 anjing dulu Aku ya. 3, iya. Ketemu dulu kan. Ya bingung, masa kok anak nggak boleh ketemu dulu ya? Lu tuh harusnya adopsi anak yang udah 17 tahun. Tapi gua adopsi anak umur 17 tahun. Gondong dong, gua piara dong jadinya. Laki. Tapi udah kelihatan, karakternya udah kelihatan, Iya, kan ya, udah IQ-nya kebentuk. udah kelihatan, udah kebentuk. Gila, gua justru Kayaknya udah bukan bisa diadopsi lagi. Pas diadopsi kayak film Orphan. pengen orban. Udah tua. Udah tua.
Amit-amit. Sama bapaknya nggak taunya. Gue mau cari laki aja sekarang yang kaya, cariin dong. Gue aja belum dapet. Ya kalau lu cara kaya gue juga mau. Nah ini nih menarik nih, semua perempuan, which is gue inget salah satu pembicaraan yang pernah disampaikan oleh Mario Teguh, kan kalau adalah hal yang normal seorang perempuan mencari kestabilan hidup, makanya ekonomi menjadi faktor yang penting dan dimaklumin dan diperbolehkan. Sekarang pertanyaannya, setiap orang pasti bilang gue mau cari pasangan yang kaya, tolak ukur kayanya tuh gimana sih? Yang pasti kagak nyusahin gue ya, malahan memberi support, bukan ngabisin duit gue. Gue cadel maunya. Oh iya. Memberikan support. Jadi kan gue soalnya udah kerja capek, bener kan? Dari dulu kerja mulu kan. Jadi kalau misalkan ketemu cowok yang bokeh lagi ya kayaknya Emang dulu mantan lu bokeh? Enggak sih. Enggak kan? Nah, tapi sih enggak ya. Tapi ada cowok yang gini loh, cowok-cowok yang mereka secara financial mapan, tapi orangnya pelit. Oh ada juga, iya kayak gitu. Banyak banget, Ada, banyak kan? banget. Jadi temen gue aja tuh kawin sama konglomerat ya, ada gedung apa gitu. Beli handphone aja rebutan. Gimana maksudnya rebutan bayar atau rebutan gimana? Rebutan bayar, bokap-bokap dia dapat handphone. Bininya nggak dikasih. Mau diambil sendiri? Iya, gitu. Ya ampun. Iya, kasihan. Konglomerat apa kolor? Oh ini konglomerat. Tapi kan karena harta itu kan bisa dicari bersama-sama. Betul. Tapi jangan sampai yang susah amat juga kali. Iya, maksudnya sama-sama ada kerjaannya lah ya, gitu ya. Sama-sama bisa apa sih namanya kontribusi, gitu, saling support. Ya. Jadi mendingan mana? Cowok yang tidak begitu kaya tapi generous, royal kepada kita, atau kaya banget tapi ya dijatahin banget per bulan yang biasa aja tapi generous. Kalau aku sih mencari bukan laki-laki kaya tapi penjamin ya, lebih ke arah itu. Gimana explain penjamin? Karena kalau penjamin itu kan luas ya, artinya menjamin lu secara moral bukan hanya dari materi aja gitu. Karena uang itu sebenarnya bisa dicari, tapi kan kebahagiaan di dalam rumah itu yang sulit sebenarnya. Kadang meskipun lu punya segalanya, belum tentu lu bisa bahagia. Karir lu bagus, kerjaan lu bagus, tapi isi rumah lu, hati lu kosong, ya kan? Yang bisa membuat semuanya menjadi bahagia adalah bagaimana cara pandang dan sudut pandang lu sendiri untuk mensyukuri apa yang ada di dalam diri lu. Makanya lebih baik menemukan seorang penjamin. Penjamin tuh gimana caranya cariin dong. La ilaha illallah, gue gimana cara menjamin lu bahagia, menjamin lu itu kan baru ketahuan kalau udah kenal. Kalau misalkan udah deket susah cari cowok tuh zaman sekarang. Nah, ini gue jadi timbul pertanyaan. Apa tuh? Ini iseng-iseng aja nanya. Sepanjang hidup kalian ya, cewek-cewek yang berstatus lajang di dalam arisan ini, seberapa cepet waktu yang dipakai dari mulai kenalan sampai akhirnya memutuskan bahwa untuk bersama atau pacaran? Tergantung sih, beda-beda sih. Oke, Boyan lagi anteng nih dari tadi. Lo seberapa cepat mulai dari awal kenalan sampai memutuskan ya udah gue pacaran sama dia? Ngasih bungkus. Pernah gue, bukan ngasih bungkus gue. Kalau gue tipenya kan gue kagak pernah minta-minta sama cowok, gue anti ya. Tapi kadang gue nggak minta, gue dikasih. Pada punya apa kagak? Ih, cowok gue kaya dulu. Cowok lo mau sama lu kan karena lu ngorotin. Gue mah sorry, gue berjalan gak pernah ngorotin gue. Gue dikasih. Gue jahat Celin. Gue dapet cowok kaya, beneran. Cuman berhubung beda agama aja ya. Kalau nggak gue udah kawin. Nah, di situ emang lu punya agama? Kenapa nggak pindah? Punya lah sekalian nih. Bukannya lu eksodus? Eksotis dah. Kenapa nggak cari solusi aja lu sama cowok lo keluar dari agama masing-masing terus nyembah pohon? Nyembah berhala dong. Enggak dong. Ya kan. Nah, udah gitu. Gue nggak pernah tuh minta-minta, tapi gue suka dikasih gitu. Tapi kalau gue nggak mau, gue juga bisa beli sendiri. Tapi nggak itu gift gitu. Jadi gue suka dibeliin, tapi gue jadi nggak enak sendiri kalau dibeliin gitu kan. Nah, berarti cowok itu demen cewek yang nggak celamitan. Gimana? Kenapa larinya ke situ ya? Iya. Nggak minta-minta maksudnya. Iya, jadi ngeliat gue kan hari-hari gue kerja tuh, gue nyanyi dangdut, terus gue kerja di kantor juga, gue kadang di kantor suka ngantuk ya kan gitu. Jadi ngeliat gue pekerja keras lah, dia suka kayak gitu, mandiri gue dari kecil gue mandiri. Nggak nyusahin. Gitu kan, ibaratnya banyak lah cewek yang di luar sana cakep-cakep gitu. Kenalnya dari mana? Ada lah. Online ya? Online ya? Apa tuh namanya aplikasi? Agak, Tinder mah kelihatan kayak apa kagak ya. Terus gimana nih Bang Dennis buat nyari kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya intinya kalau cowok itu, cowoknya nggak suka cewek celamitan tuh maksudnya gimana? Dia ternyata cowok itu ilfil kalau udah cewek minta duluan. Minta duit maksudnya? Iya, minta sesuatu lah kayak tas-tas branded gitu. Bilangin sama cowok lo, jangan suka minta duluan juga. Gitu. Apanya? Udah jatah. Belum dikasih. Sengaja biar penasaran ya kan? Oh sengaja?
Oh, sengaja itu? Ya, masa nggak boleh ceweknya minta? Ya udah kalau gitu bilang sama cowok, lu juga jangan minta kalau gitu. Iya maksudnya jangan minta-mintaan, jangan. Emang dia nggak minta? Ntar lah, tuh mah. Ya masih baru kenal kita langsung minta gitu kan? Ya, Boyan jujur aja, jujur penasaran aja dulu, pokoknya. Jujur aja sih, Boyan. Ya kesana-sana minta. Oh ya kan? Ya udah, ujung-ujungnya minta. Dari awal kenalan sampai dapat hadiah pertama berapa lama? Belum lama. Cuman berapa bulan gitu udah dikasih? Iya, beneran. Wah. Terus gue kan orangnya pecicilan, cengang-cengeng, gue demen bercanda gitu. Mungkin ngeliat ada gue hidupnya berwarna kali ya, ya kan? Bahagia. Ya kan? Nah udah gitu seneng gitu, seneng akhirnya dibeliin ini. Tadinya gue nggak tahu tas brand, gue jadi tahu gitu. Padahal gue bilang enggak, gue bilang enggak. Ya udah kata dia. Dibeliin apa tuh tas branded gitu? Iya kayak gitu-gitu gue jadi tahu. Selin. Ya apaan yang lo tahu? LP ya kan? LP ya kan? LP kayak gitu-gitu. LP betul LP ya kan? Terus tapi ternyata gue berarti cowok tuh kalau tulus sama kita tinggal dari diri kitanya ya. Kalau misalnya emang kita awalnya minta-minta apa terus kayak mereka tuh ilfeel deh kayaknya. Kalau menurut gue ya. Jadi bikin lo penasaran, bikin dia nyaman aja udah. Berarti dia love language-nya giving. Kan ada 5 tuh kan love language kan. Dia suka ngasih. Kalau lo ngasih dia apa? Kalau gue kasih dia perhatian. genjot. Genjotan. Maksudnya genjot mulu. Genjotan Boyan. Belum dong. Belum. Jangan semurah itu lah. Oke, Boyan jual mahal. Masa dikasih LP langsung genjot. Denis, kalau lo love language lo apa? Kalau aku apa ya? Kayak quality time. Karena lu suka ngobrol. Suka lu cari ngobrol. pasangan yang pinter ya? Iya, yang pintar. Soalnya kalau aku orangnya demen ngobrol, terus gitu demen tukar pikiran, terus gitu kalau aku ada kerjaan, pasti aku ngobrol sama pasangan. Jadi kalau misalkan gue dapet pasangan yang bego, pernah. Gue jadi bego juga gitu. Iya kan? Kan dia ngasih gue ini saran. Terus gitu gue dikasih saran tiap hari tuh ibarat ayam makan dedek gitu ya. Jadi bego, iya beneran. Jadi gitu. Tapi itu berapa lama main bego? Wah, kayaknya buat 3 bulannya udah cukup bego deh gue. Ke bawah ke sekarang ya? Ke bawah? Oh enggak sih. Enggak. Aduh, itu sih mengerikan loh. Karena kan kalau pacaran gitu kan hubungan tiap hari kan. Emang lo nggak deket dulu, nggak mengenal dulu bisa sampai pacaran sama... Itu sebenarnya bukan pacaran sih, tapi deket, ngobrol tiap hari, apa segala macam gitu. Karena aku demen ngobrol orangnya. Iya sih, lo orangnya kan sebenarnya cukup kritis ya dalam berpikir ya. Iya, berpikir panjang, luas gitu, seluas samudra, sampai kadang-kadang halu. Itu kan termasuk berpikir panjang, halu kan. Kalau lo apa, Sam? Kalau gue suka quality time sih. Oke. Sama. Ngisi quality time itu gimana? Ada waktu yang disediain misalnya. Tapi kalau ke anak gue sih semua sih ya. Nah kan, beda Love lagi language ya. gue iya. Kalau ke pasangan apa ke anak nih? Kalau ke Pasangan anak, beda ya? kalau Beda. kan beda loh. Kalau gue ya nggak tahu ya, gue nggak tahu. Kalau ke anak gue ya pasti semuanya lah. Gue pengen peluk, gue pengen cium, gue pengen semuanya. Anaknya lucu-lucu soalnya kayak bule. Bapaknya dicium kan? Hah? Bapaknya dicium kan? Masalahnya bapaknya nggak ada kan sekarang. Oh iya. Lu cari bapak baru lah. Hah? Cari bapaknya yang baru. Nggak bisa cari papa baru, bisa cari suami baru. Udah ada Selin. Udah ada. Betul. Belum. Ada lah, ada kedeketin mah banyak lah ya. Ya ada lah beberapa mah yang deketin. Tapi Lu terus mau cari kayak gimana lagi kan? Udah 2 kali tuh gagal ya kan? Tipenya mau yang kayak gimana? ya? Ada perubahan tipe nggak gitu? Aku sih nggak muluk-muluk sih. Nggak pengen minta yang gimana-gimana. Yang penting mapan, ganteng, bodinya six-pack. Gue juga mau. Banyak banget. juga mau. Bukan muluk-muluk ya namanya. Itu banyak maunya. Tapi lebih suka yang lebih muda apa yang lebih... Tapi gue tuh nggak pernah punya kriteria khusus di dalam hidup gue ya. Gue mau ketemu sama siapapun, kalau lo tahu mantan-mantan gue yang tidak terekspos juga semuanya tidak sekriteria yang sama. Nggak ada benang merahnya ya? Nggak ada benang merahnya sama sekali. Mereka sangat berbeda. Oh beda semua? Iya, dari... Di-expose dong siapa Wah ada lah, tapi percuma gue expose juga nggak akan kenal ya kan. Iya, kepo aja. Jadi kalaupun misalnya buat gue pribadi adalah rasa nyaman itu yang terpenting pertama. Kedua cinta dan sayang gitu ya. Dan baru deh. Kalau fisik ya pasti penting ya. Karena kan lu ngelihat orang pertama nggak mungkin dong kayak misalnya gue nggak mungkin nyaman sama lu terus nyaman sama lu kok sama lu terus gue nikahin lu semua ya kayaknya mungkin kan. Kalau Pasti nyaman fisik mas dulu, Sofa. suka nih gitu, coba dia deketin, oh ngobrolnya nyaman nih, nyambung, lama-lama sering ngobrol jadinya oh ada rasa nih gitu. Semua tuh rasa nyaman tuh munculnya dari obrolan ya. Iya bener kan, komunikasi Ternyata penting. perempuan itu memang suka sekali dengan berkata-kata ya. Kadang-kadang kan Perhatian. perhatian,
Ini kayaknya nih episode yang mesti ditonton oleh para cowok-cowok ya. Betul, dan kadang wanita itu hanya ingin didengar. Betul. Iya, dan dikomentarin. Bukannya komentarin. Cowok kan banyak yang bacot tuh suka komentarin. Enggak beneran. Serius kok ada cowok yang suka komentar? Iya, dan mantan. Iya, dan itu ganggu banget. Enggak ganggu banget. Komentarin kayak gimana gitu. Iya, misalkan kan aku kan bikin, tau kan konten gue kan emang ngoceh-ngoceh gitu. Ditanyain ya, lu kenapa sih kayak gitu? Ya, sehari gue upload 5 konten, ditanyain 5 kali kayak gitu. Gitu. Kepo. Jarang ngerti, kepo. Ya. Mungkin karena dia peduli sama lo, terus nyari bahan pembicaraan, makanya dapatnya dari konten lo. Enggak, emang jelibet aja itu rese. Kalau Anya gimana love language-nya apa? Gue pas gue cek persentasenya hampir balance. Jadi bisa ada yang 23%. Iya, ada kuisnya. Oh, nanti bagi ya itu ya. Iya, ntar gue kasih lihat linknya deh. Ini mau cari jodoh pakai kuis dulu. Karena gini ternyata 2 juta rupiah. Ya, tapi nggak serius. Ternyata itu pengaruh banget karena banyak teman-teman gue itu yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga karena love language-nya nggak ketemu. Dia mengharapkan quality time, tapi ternyata cowoknya lebih kepada physical touch. Jadi dikit-dikit nyentuh. Sedangkan gue pengen ngobrol dulu nih, gitu. Itu tipe cowok nyosor dulu. Ya, kayak begitulah kurang lebih. Ada juga malah yang kebalikannya seperti itu. Makanya gue bilang, penting banget ya love language. Jadi penting. Gue cari tahu. Dan kebetulan gue sama pasangan gue, penting persentasenya persentasenya lumayan. Physical touch menjadi yang paling tinggi. Kalau nggak salah 33%. Berarti Anya suka diraba gitu? Oh, gue tuh clingy banget, Bo, sama laki gue. Kalau duduk sama dia itu suka kayak gemes. Minimal tangan gue taruh di pangkuannya dia. Kayak gitu. Terus gue suka, kalau dia lagi ngomong, padahal lagi ngomong serius, cuman tiba-tiba gue kayak pengen ngelus dia. Kayak gitu-gitu. Kayak, nggak tahu ya, sampai orang bilang nafsuan banget ya. Iya, nggak tahu untuk laki gue tuh bener-bener deh. Nafsuan apa physical touch apa sange sih? Sama ya? Enggak sih, nggak ada gairah untuk ke arah sana, nggak cuma pengen menyentuh dia aja gitu. Pengen kayak benerin rambutnya lah apa gitu. Megang-megang sayang-sayang. Oh, saya bukan sange ya? Bukannya sayang sama sange itu beda tipis. Kalau menurut gue ya kalau sange mesti sayang dulu dong. Emang lu kalau lagi sayang dulu ya? Iya, kalau nggak sayang gimana bisa becek? Ada dimulai. Iya kan? Iya kan? Ya jujur aja. Kan biologi ya. Biologi itu. Ini apa namanya? Informasi apa namanya tuh? Edukasi. Informasi. Edukasi. Iya, biologi. Aku suka siap nih kalau dia ngomong ke arah situ. Enggak, tapi emang bener kan kenyataan gitu. Tapi kalau menurut gue kebahagiaan seseorang itu nggak depends on pasangan sih ya. Belum tentu lu harus berdua akhirnya lu bisa merasakan bahagia gitu kan, dengan sendiri juga lu pasti bisa membuat diri lu bahagia. Nah, ini kalimat yang mesti didengar oleh banyak perempuan. Lu tahu kan banyak perempuan galau di sana karena usia 20-an mereka ngerasa gue belum punya pasangan, teman-teman gue udah ketemu pasangannya udah pada menikah, akhirnya pada stres sendiri. Banyak banget, iya, gila sendiri. Banget kan, akhirnya pada gila sendiri. Gila sendiri. Ini biasanya baru keluar dari orang-orang justru wanita di usia 30 bahkan 35 tahun ke atas kebanyakan baru ngomong gitu. Mendingan gue make myself happy deh. Gue punya kayak gini ya, gue punya satu teknik nih ya, untuk lo menyadari kalau apa yang gue bilang ini benar gitu. Contohnya gini deh, makanan yang paling lo suka apa? Rendang. Paling lo suka banget di Rendang. Paling suka rendang. Sukanya biasanya suka makan rendang nih pakai apa? Lu biasanya suka makan rendang nih pakai apa? Pakai daun singkong sama cabai hijau. Terus nasi panas gitu ya. Lu bayangin deh, sekarang tutup mata lo bayangin nih. Sekarang lu tutup mata lo. Rendang, daun singkong, keluar. Sama air nasi panas itu ada di depan muka lo ya kan. Lu bayangin tuh yang paling enak. Ya? Paling enak banget. Gak serius nih gue. Ini serius ya kita. Ini lu bayangin nasi, rendang dan daun singkong itu ada di depan muka lo sekarang, ya kan? Lu cium nih aromanya. Itu lu lihat pandangannya, rendangnya yang lu pengen banget. Ya kan? Ya kan? Nah, lu ambil nih sekarang pakai tangan lo, ambil pakai tangan lo. Enggak, lu ambil kayak lu makan. Iya. Selain cocok jadi indigo. Terus lu makan. Terus lu rasain lu kunyah gitu. Rasain enak. Ya, tanpa lo sadar, gue nggak tahu ya, lo sadar atau nggak? Itu ada air liur lo di bawah lidah lo yang keluar. Ada. Bener kan? Lo tau nggak? Padahal rendangnya nggak ada. Tapi lo ngerasain enaknya. Ya? Udah. Tapi lo ngerasain ngilernya, ngerti nggak lo? Oh, berarti dari mindset kita ya? Ya sebenarnya happy itu dari diri lo sendiri. Bahagia lo yang bikin sendiri. Kita juga bikin sendiri ya. Meskipun itu nggak ada di depan muka lo, tapi kalau lo bayangin, lo bisa nge-chase, ngerti nggak lo? Iya. Karena that's happiness gitu. Oh, berarti kayak lu
Iya. Enggak itu tapi ngerusak otak Iya, ya. iya. Bisa Tadi juga. kan ngomong juga di dokter Pikai. Tokai, Paki, Paki, siapa sih? Pikai, Paki. Gue jadi ini yang gue bilang, kalau gue ngomong on ada on juga, salah ngomong juga ya kan. Jadi kan, udah berani dapet gue sih gampang gitu kan. Itu salah satu sama nggak sih sama yang tadi teknik tadi? Nggak tahu ya. Mungkin Gue kan kalau ini kan kalau enggak karena gue juga tidak mengerti bagaimana itu sendiri gitu ya kan. Cuma yang Saya nggak pernah, nggak punya sendiri. nggak pernah ngapain? Gue bisa berdua. Oh gitu. Iya kan. Kalau lagi selalu single? punya suami. Kalau lagi Sekarang? single ya gue udah sibuk ngurusin anak, Bo. Oh. Lagi kalau mau cari juga gampang ya kan. Iya. Makanya lu buruan punya anak kali, jadi nggak usah. Tapi itu Enggak, kan beda-beda nggak orang sama sih. enggak, Itu enggak. beda-beda orang kan. Orang punya fantasinya mungkin. Mungkin mereka ada kepuasan tersendiri dengan melakukan itu. Tapi kalau gue sih enggak. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Kok bisa ya? Anya pernah nggak? Gue nggak ngerti caranya. Gue tuh pernah cerita-ceritanya orang punya jadi dildo kayak apa. dari imajinasi. Gue megang aja belum pernah. Oh kalau dildo gue juga nggak punya. Pernah Nggak lihat sih kalau Iya, kalau lagi lihat of course lah kita di sex internet toy kalau lagi di luar negeri. Kalau lagi lihat di luar negeri gitu kan Iya. masuk ke ada yang jual-jual. Kan di toko kayak online gitu, aja toko. banyak gitu. Ya, gitu-gitu banyak. Nggak usah nyebut Oh iya. brand. Punya. Tapi nggak, nah itu mungkin ya bedanya laki-laki sama perempuan ya. Perempuan tuh tanpa harus ada hubungan seksual kita bisa bertahan Bisa, baik-baik bisa, aja, bisa, stabil, nggak bisa apa-apa. kontrol. Cowok tuh kayaknya Nggak bisa. Beneran bisa. kalau coba cowok biasanya sejak pisah dari pasangannya atau kehilangan pasangannya lebih cepat yang menikah dulu lagi cowok dibandingkan perempuan kan? Statistik ya. Nah, Kayaknya gitu mungkin. Nggak tahu Kalau juga nikah sih nggak tahu sih. Cuman kalau Butuh pasangan. LW gitu ya. Bukan menikah, mungkin mendapatkan pasangan lagi penggantinya lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Iya, butuh mungkin nggak pendamping menikah kan. juga sih. Bukan cuma pendamping kayak- juga, teman bobo gitu kan. Nggak tahu juga dia mau serius apa nggak, urusan dia bukan urusan kita itu mah kan. Ya kan? Ya kan statistik iya, orang kan beda-beda berdasarkan Berarti- penglihatan kita. lu pas bayangin rendang. Kalau yang dibayangin rendang, dia ngetes di mulutnya, bukan di bawahnya. Berarti kan mirip-mirip ya sebelah itu kan di makanan. Iya. Mungkin dalam ilmu seks dia kan nggak mungkin dong keluar nggak mikirin macam-macam. Ah, ya gue Bisa mau lu bukan ya, gue mau orang kaya, mikirnya sandwich. Nggak bisa. Masa mikir kentang juga? Mikirin yang mantan lu misalnya artis luar negeri apa siapa gitu kan. Oh. Kalau lu kan tadi mikirnya makan rendang gitu. Ah, muka lu nggak usah main gitu dong. Tapi lu Enggak apa? terusan kayak gitu aja. Ya enggak tiap hari juga, emang gue bilang gue tiap hari. Ya terkadang saja, biasa aja dong, jangan seneng banget muka lu. Ada kalanya. Lucu. Enggak gue jadwalin juga. Kita udah jatuh. Kalian sadar gak sih percakapan kalian ini bikin orang pada rusak otaknya? Gue Enggak, ini edukasi. Lu kan begitu, lu ngeliat mukanya Boy dong. Tadi kan Lu ngomongin dia coli kan sampai nanti- ngebayangin rendang gitu kan Kayaknya kayaknya. kebayang rendang terus. Berarti nggak bedanya gue pikirannya kan makanan. Kalau cewek kan pasti pikirannya ke cowok kan. Gitu. Nah, lu sama nggak gitu? Kan kalau gue killer ya mulut ya kan. Kalau lu kan Nyuruh juga gitu dari bawah. ya kan. Si Bo ini jorok ya kok jadinya ya. Enggak, maksud kan ini udah Apanya? gede kita jadi biologi. Ya jorok apa ini dia belum mandi-mandi Masih nih. kecil. Itu gimana lu kayak gitu? Oh ya gitu, kayak lu Spontan bayangin. aja gitu ya? Spontan. Nggak spontan juga mikirin misalkan tuh. Oh gitu. Jadi Iya. Lu nggak milih buat nahan diri aja untuk Kan nggak tiap hari juga pokoknya soalnya gue nya every single day gitu kan, yang tiap hari gitu kan. Enggak juga. Ya enggak juga. Pakai dildo gitu. Enggak. Pakai apa? Pakai tangan aja. Kalau pakai dildo enggak. katanya jorok tapi naik. Iya, tapi kan penasaran gue. Kalau dildo, Ya kan? kalau dildo nggak pernah pakai sama sekali. Bukan dildo. Bukan. Pakai tangan tuh digimanain? Pakai tangan ya kayak apa ya? Masa nggak pernah sih, orang kagak Sumpah, mungkin. gue sumpah. Pernah lah dikit. Dikit kan? Pernah nggak? Masa nggak pernah? gak ngerti gue. Masalahnya tuh gue nggak ngerti. Jadi kalau Ya, mau mungkin mencoba kan- pun nggak ngerti. Kan kadang hormon orang berbeda-beda. Enggak, tapi beneran gue kagak ngerti. Gak pernah mencoba seperti lu. Itu kagak pernah gue. Tapi kalau misalnya In my yang whole penting- life gue tidak pernah gitu. kalau menurut gue mah nggak apa-apa, yang penting nggak dimasukin. Kan gue nggak kan selalu ada mengganggu. lakinya. Oh iya, Tapi kalau iya, sekarang kalau ya di gue, single gini gimana? ya gue mau gimana aja, tidur aja juga jarang gue. Heeh. Mau mikirin Oh iya, sibuk. Iya. Tapi Romni pernah nggak? enggak sih. Enggak ya? Ngeliatin siapa gue, laki-laki begini semua. Oh iya, bener. Sibuk. Kalau pernah horny ya. Hmm. Waktu pas zamannya sendiri. Kalau ngelihat pasangan gue ya mungkin gue horny. Horny.
Kok Red Boyen enggak? Aku jadi mikirin karena nasi Padang. Aduh, iya sama gue juga ya. Tapi kan emang namanya kan manusia. Manusiawi. Biologis orang kan berbeda-beda ya. Benar. Mungkin salah satu biar kalau gue tipikal yang berarti nggak masalah gue kalau nggak. Mungkin ada yang nggak. Temen gue soalnya juga ada yang nggak bisa kalau enggak gitu. Stres gue. Masa sih stres gue? Perasaan biasa aja gitu. Iya, biasa aja katanya. Oh iya, ada yang kayak gitu temen tapi gue. ada mungkin beda-beda orang kali ya. Beda orang, beda badan, beda perasaan, beda kebutuhan. Gue mah kelihatannya aja. Padahal mah gue pengetahuan gue nggak banyak. Tapi rasanya seenak itu. Rasanya ya sama aja, kuak-kuak juga. Kuak-kuak juga. Enakannya sama cowok. Cuman kan masa semua cowok gue pakai? Enggak dong. Mendingan lebih aman dan higienis tangan gue kan. Iya benar, setuju. Sekarang tangan Yang penting bekas ini nih. musuh di tangan. Kebetulan kemarin enggak kok. Tuh copot tuh kukunya 2. Makanya dicopot. Kayaknya gue kayak bunga. Kukunya 2 copot. Jadi soalnya gadis. Kan kayak tuh kan. Enggak, ini patah. Oh, makanya ini dicopotin biar lebih gampang. Enggak juga kan kalau misalkan kan nggak pakai 1 tangan aja, pakai 2 gitu kan. Gimana? Oh, Ya, enggak tapi kan enggak 5 kira ini dong. Apa? Itu cuma ngomong. Kalau 5 mau ngomong apa caranya? Minimal makan nasi uduk. Iya, 5. Iya. Dan kan nggak dimasukin, jadi kuku nggak masalah ada apa enggak. Gitu. Ini maksud kuku lu hilang 2 lagi pakai hilang 2. Bukan konsepnya nggak gitu. Kebetulan aja. Oh, terakhir dating kapan pergi sama cowok lu? Ya, setiap kali ketemu feels like one. Setiap kali ketemu kita rasanya seperti gini. Tapi seru kayak itu 12 tahun, tapi nggak pernah bosen, tapi selalu rasanya kayak pacaran. Kayak kangen, kasmaran deh lebih tepatnya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang gue masih kasmaran banget. Gimana tuh caranya? Itu Gue juga juga. nggak ngerti loh. Itu suatu anugerah juga loh. Yes, gue Iya, ngerasa I feel blessed banget dengan hubungan gue yang sekarang. Kalau gue tuh nggak pernah redup, asmaranya tuh membara banget. Kayak saya jauh dari dia berapa jam aja, gue tuh udah kangen dan bisa kadang-kadang tuh nggak tahu feelingan, tiba-tiba telepon, cuman bilang duluannya ngomong I miss you, kayak anak remaja, suka malu sendiri gitu kayak, come on kita usianya udah bukan kayak begini lagi, tapi that's what we feel. Masih ada kerinduan untuk bersama, walaupun kadang-kadang ketemu tuh cuman silent comfort aja gitu loh. Dia di meja kerjanya, gue di meja bagian tamunya, dia meetingnya. Cuman ngeliat dia kerja aja, cuman knowing that we're that close tuh udah bikin gue tenang. Terus kalau misalnya gemes, ya gue bisa nyamperin dia, apa, kayak gitu. Nggak tahu ya, kayak gejolak remaja banget sih. Agak Bahagia malu ya. Iya, gue bahagia banget. Kok malu? Mestinya seneng dong kayak gitu. Ya, seneng dirasakan. Cuman kalau untuk di-sharing gini nih, kayak, nggak tahu umur banget gitu mungkin ya. Tapi nggak apa-apa dong. Iya, gitu deh. Aku berdua ada. Ini gue nggak tahu kan waktu cowok lo tidur sama lo gitu, misalnya pas bangun langsung Kalau kaget, tidur gua kaget tengkurap. gitu. Enggak lah, kalau gue mah kalau lebih ke ngobrol ya. Ngobrol terus sharing kayak apa kerjaan, Tukar pikiran. masalah kerjaan, tukar pikiran. Misalnya kalau Emang gua punya lagi- pikirannya? Nggak punya. Jadi gue tinggal cerita-cerita gitu, kayak gini kerjaan gue kayak gini nih, terus lu gimana kerjaan lu gitu. Pokoknya udah ngobrol-ngobrol gitu aja. Kayak mikir-mikir kalau masalah seks gitu sih udah enggak bukan abg lagi Nggak ngitungin ya. cupang Iya. gitu. Nggak ngitungin itu. Cupang mana nih? Enggak, bukan. Nggak ngitungin apa tuh anak kodok tuh. Cebong. Cupang Main ini. Cupang ada. Ikan cupang juga iya kan, Di cupang ngadu tuh juga. Cupang. Itu cupangan semua tuh. Coba buka. Bukan panu ini. Oh, panu. Enggak, paling kayak sering-sering gitu kalau urusan kayak masalah kayak gitu bukan ABG lagi ya. Jadi kan kita Emang umur lu nyarinya- berapa sih sekarang? 33. Nggak kelihatan tuh Boyen kayak 47. Wah. Banyak lebihnya. Tapi gue suka bingung deh, kalau misalnya kayak, oke, gue udah sekian tahun kan punya pasangan. Gue tuh suka kadang-kadang tuh mikir adalah gini loh, what if amit-amit sih, gue nggak pengen banget ya knock on wood, harus memulai satu langkah awal dating lagi, kayak kalian kan sekarang lagi single nih, pasti kan akan memulai lagi nih langkah-langkah awal, kenalan lagi sama orang baru, melakukan pendekatan, malu-malu, apa segala macam. Untungnya gue nggak tau malu sih. Gimana itu? Ada fase-fase Berjalan aja, dinikmatin aja gitu rasa itu, kayak SMS-an, kayak baru-baru kenal. Aduh dia tuh gimana ya kira-kira? Kalau aku gini dia tuh gimana sih? Cemburunya gimana sih? Dinikmatin aja kayak gitu. Iya seru juga sebenarnya. Meskipun kadang-kadang ada orang yang sebenarnya sejujurnya gue tuh paling malas untuk memulai hubungan sebenarnya. Dengan orang baru yang harus dari awal lagi adaptasi lagi dan dengan semua-muanya lagi harus menjelaskan lagi ini itu
kayaknya capek gitu ya, wasting time, tapi ada serunya juga. Ada serunya pasti juga. semuanya ada enaknya, ada enggaknya. Semuanya juga pasti sama. Jadi jalanin aja. Lu jalanin aja. Nggak ngerasa awkward gitu udah segini umur apa nggak ngerti. Lu berapa sih sekarang? 30. 30 sih masih oke lah ya. Sebenarnya gue berarti mendingan gue paling kecil ya. Mau berapa sih? 8. Emang iya? Jadi Oh gitu sih. oh iya. Bener nggak sih? Anak gue udah 28, anak 4. Lu 33. anak berapa ya? 0. Dennis 30. Anak 0. Gue nggak usah sebut angka umurnya, cuma anak 0. Tapi punya anak tuh seru nggak sih? Gue seru banget. Kalau gue sih, gue emang suka jadi mama ya gitu, suka menjadi ibu gitu. Gue suka sosok menjadi seorang ibu gitu. Dari gue umur 19 tahun, anak gue udah ada yang pertama. Gitu. Serunya tuh gimana? Apa ya? Gue nggak bisa deskripsiin ke kalian sih, tapi ngelihat anak gue tumbuh itu dari kayak langsung ke, gue ngerasain dia di perut gue dulu, dinendang-nendang gini waktu ngelahirin dia kejadiannya, kayak gitu. Ya Allah, anak gue sekarang udah besar, kok cantik banget, kok ganteng banget ya Tuhan, gitu kayak. Seneng ya, jadi ngeliat mereka tuh kalau misalkan lagi kerja capek, ngeliat mereka tuh capek hilang gitu ya? Hilang lah, apalagi ada yang ngarepin lu pulang setiap hari gitu, anak gue gitu kan, kayak kalau gue lagi sedih, kalau gue lagi down tuh mereka penguat banget buat gue gitu. Ada nyariin iya, kapan pulang? Ada yang membutuhkan gue gitu. Lu kali gue mah ada. Iya ada mak gue nanyain paling pulang kapan lu? Gitu Kalau gue kayak kadang-kadang kalau gue lagi pengen nonton TV sendiri gitu, anak gue lagi pengen meluk gue, rebutan sama yang ini rebutan juga yang gede. Ada gue kayak ya ampun, hidup gue tuh berarti banget. Lucu ya, kebayang sih, kebayang sih. Kehilangan, maksudnya umur 19 tahun kan udah punya anak. Sedangkan umur 19 tahun gue tuh masih baru lepas seragam kali kan gitu. Masih mengeksplor dunia. And then lu udah punya tanggung jawab yang luar biasa. Gue udah gue udah hidup sendiri dari umur gue 13 tahun ya. Jadi gue udah kerja sendiri untuk menafkahi adik-adik gue. Jadi gue rasa gue udah terbiasa hidup mandiri dan bertanggung jawab sih. Jadi dengan hadirnya anak gue itu bukan suatu, gue tidak merasakan beban ya, malah gue merasakan itu udah biasa. Berkah ya, ada teman, kayak ada tujuan. Bener-bener. Udah biasa aja gue hadapin karena gue udah biasa ngurusin adik-adik gue juga. Kebayang di gue aja gitu punya anjing 3 gitu ya, nungguin gue tiap hari pulang, gue senang banget. Serius gue sayang banget sama anjing gue, si Coco, Cici, Cece itu. Gimana ini anak sendiri kan ya, pasti senang banget. Jadi kalau misalkan gue stres gitu, capek kerja gitu, dia nyamperin si Cici, Coco, Cece ini. Gitu. Ya, tapi itu aja senang. Ya, gimana anak gitu kan? Pasti ya, lu pasti akan lebih merasakan. ini. Soalnya kan lahir dari rahim kita. Iya, gitu. apalagi banyak hal yang bisa mereka lakukan, kayak contohnya bikin suatu kelucuan. Iya, belajar komunikasi langsung. Lu bisa ngeliat muka lo di wujud yang lain gitu. Iya, di versi kayak, mininya. Perpaduan antara gue dan dia jadi begini loh gitu. Seru. Nanti deh gue abis ini cari bikin anak. Bikin pasangannya, cari dulu Bikin gimana mau jadi anaknya kalau mainnya pakai tangan. Oh ya enggak, bikin lah. Jadinya adonan. Enggak, gue adonan poel. Abis ini ada tata kaki abis ini. Iya, bikin anak. Kita nyari lah. Tapi enakan bikin dulu apa nikah dulu apa kawin dulu ya, Selin? Tergantung lu ya. Kalau sulit ya mendingan nikah jadi dulu. Jadi dulu ya. Jadi mau nggak mau kan dipersetujuin. Jadi mau dikawinin ya. Itu namanya pencepikiran lo kemana gitu ya. Pasti nikah dulu lah. Iya benar. DP dulu. Lu DP lagi ah. Emangnya gue enong. Kok lu liatnya gitu DP sih? maksudnya lamaran. Oh, yang ngomongnya ini dong. Gue jadi Lu nggak tahu bookingan aja sih. DP jadi kayak kita lamaran dekat kenal. Kalau bisa sih mendingan gak usah pacaran deh. Maksudnya pendekatan satu sama lain 3 bulan kalau udah tahu sifatnya kita mendingan lamaran deh. Pokoknya gitu. Kan bisa Gimana ya? caranya lu tahu sifat orang dalam 3 bulan? Nggak bisa ya, yang berpuluh-puluh tahunnya kan bisa ya? Enggak kok, karena kan sifat orang tuh kan nggak berubah-berubah ya. Cuman maksudnya kalau lu udah tahu sebenarnya lu udah kenal orang itu, kebiasaan dia apa, dia suka makannya apa, apalagi sih yang mau lu kenal dengan waktu yang sangat lama gitu sebenarnya. Kan pola pikirnya belum tentu sejalan, cara dia menyelesaikan masalah saat dia cara menghadapi tekanan hidup itu baru bisa terasa kan setelah sekian tahun bersama. Iya benar. Cara dia nyetir aja kalau lagi kencan beda dengan saat udah masa PDKT, masa pacaran sama masa sudah memiliki hubungan lama, beda loh cara nyetir orang. Cara dia handling, misalnya ada orang yang nyalip dia, kalau masih pada PDKT sok-sok sabar,
Kalau udah sekian tahun mulailah kelihatan tuh mulutnya lah, klaksonnya lah, beringasnya. Gak mungkin dalam 3 bulan lah, masih banyak kepura-puraan menurut gue sih dalam 3 bulan. 3 bulan. Ya tapi kan itu makanya kan lu bisa saling mengetahui dari apa ya, lu menjalani pernikahan itu gitu. Tapi ya tergantung sih tiap orang. Tiap orang beda-beda, rezekinya beda-beda, nasibnya beda-beda sih ya. Jadi gimana? Everybody's change sih. Iya sih. Bisa orang bisa berubah. Ya pasti akan berubah. Jadi tergantung lu aja, lu mau nunggu dia berubah sampai kapan nih. Dia akan berubah lagi, itu beda-beda. Oke, lu tipe orang yang butuh pacaran lama untuk menikah atau kayak Boyan kayak 3 bulan fine aja? Kayak gue yang sebelum pacaran udah lama nih, itu nggak jadi mulu kan. Oke, jadi testing time kan. Sekarang ya udah ya, kalau emang mau serius, udah capek pacaran ya udah rumah tangga tuh tinggal. Jadi lo waktu singkat aja pacaran nggak masalah. Kalau sebelum keselin nih, gue pernah Dennis. Kayaknya beranak dulu aja kali biar cepet ya. Iya, lo aja untuk kawin gitu ya. Selin selalu. Bapak nggak tanggung jawab, bingung lagi. Kalau lo tipikal yang mesti pacaran agak lama baru menikah atau kayak Boyan? Depends sih, kalau gue mau pacaran sama Hayu, mau cepat Hayu, pokoknya I love you, you love me, when you are ready, I'm ready. Ya udah. Beda-beda sih tiap orang. Masa orangnya tipikal yang ada hidup tuh nggak usah dibikin ribet gitu. Lu jalanin aja gitu. Kalau gue tuh kayak gitu. Apapun juga pasti ada resikonya kok. Lu nggak lu menjalani semua itu ada resikonya, dan sama lu tetap harus nanggung resikonya. Benar. Jadi lu jalanin aja whatever makes you happy, as long as you are happy gitu. Jadi yang penting kita seneng nggak ya, yang penting kita bahagia. Kalau nggak happy ya udah. Pernah nggak sih ada target dari pribadi maupun target dari keluarga untuk usia sekian, mau nggak mau gue harus mesti nyari pasangan? Ini Boyan nih biasanya punya target nih. Nah, kemarin nih, jadi gue tadinya ya udahlah jalanin aja, gue nyantai gitu. Mau gue nanyain mulu sih sebenarnya, cuman ya udahlah, ntar gue mah ikutin aja alur, ntar Tuhan kasih gue jodoh tuh. Tapi semenjak kemarin kejadian abang gue pergi kan, meninggal 1 bulan 2, jadi gue udah nggak ada kakak gitu, jadi gue hidup berdua doang sama nyokap, terus ngurusin ponakan-ponakan 4 ya kan. Jadi di situ gue harus cari pasangan nih buat apa, gantiin sosok kakak, sosok bapak. Jadi biar ada yang ngelindungin gue. Biasanya kan ada yang ngelindungin gue, sekarang udah kagak ada kan, jadi tinggal berdua sama nyokap. Nah, mau ngelindungin lu. Iya, jadi biar ngelindungin aku tuh. Jadi kalau suatu saat nyokap aku suka ngomong tuh kalau itu, Ian, lu cepetan cari jodoh, mumpung masih ada. Kalau gue nggak ada, lu siapa gitu. Yang makanya bikin gue sedih itu sih. Bokap udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Jadi tinggal benar-benar lu sama nyokap lu aja. Nah di situ sih kayak ngerasa gue nggak ada, udah nggak ada sosok kakak, sosok bapak nggak ada gitu. Jadi ya udah gue mau harus tahun ini kalau bisa gue harus dapetin jodoh. Tahun ini? Tahun depan ya, tahun ini. Udah bulan depan. Amin, cepet tahu kan ngomong. Iya, benar. Cuci gudang deh. Iya makanya. Iya udah di sel ya. Ya doain aja gue sold out ya. Main kan. Jadi ada yang lindungin, ada yang ibaratnya ngurangin beban gue juga. Benar. Gitu. Ya. Ada yang ngomong. Iya mungkin mudah-mudahan doa nyokap gue terkabul. Amin, gue doain kita juga. doain sama-sama dulu. Amin. Semoga Boyan ini. 2022. Semoga Boyan ngaku akhir tahun ini cuci gudang. Amin. Semoga Nenis juga biar nggak coli. Gue coli sekali-sekali. Di sini dibahas seperti gue coli sehari 3 kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini Ayu adalah ini, jadi akan diumbar-umbar terus. Iya benar. Tapi gue menunjukkan bahwa Dennis nggak sembarangan. Dia lebih baik sendiri daripada dia sembarangan. Betul. Makanya dia tidak menutup diri bahwa oke, gue sebagai perempuan usia 30 tentu secara biologis gue ada kebutuhan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan itu gue melakukannya dengan cara yang aman dan steril. Cuci tangan dulu. Iya. Daripada kita ganti pasangan kan. Bener daripada gue itu apa ONS. Apa tuh? One night stand. Jangan juga lah. Jangan, ya makanya mendingan gitu kan. Waktu lu nggak pernah minta, udah deh lu kan udah sangat dewasa, udah umur 30, lu tahun depan kayak Boyan kan tahun depan nih pinginnya. Kalau bokap nyokap gue sih nggak pernah maksa-maksa ya, karena dari kecil kan gue kerja dari berapa ya? Dari umur 19 kerja sendiri, terus gitu tinggal sendiri juga, jadi nggak pernah nuntut macam-macam karena
Ya udah Guanya percaya aja sama iya, lo, gue jalanin juga nggak hidup pernah gitu ya. nggak pernah nuntut apa-apa ke mereka. Nanyain Jadi aja nggak? nanyain juga enggak sih. Karena kebanyakan gue cerita sih sebelum mereka tanya. Jadi kalau misalkan aku kan sama mama deket banget kan, jadi aku teleponan tiap hari. Kalau misalkan ada lagi deket sama siapa, aku laporan info, kasih fotonya berarti gitu. sama, papa ngomong mama ya. Masih tahu nih, kita lagi sama siapa gitu kan. Iya. Tadi nyokap nggak nanyain, udah kapan? Udah usaha, udah punya. Udah daripada sendirian. Ya kan orang tua ngeliat kita juga kesian sendirian kan. Enggak sih, Nyokap nggak masalah misalnya lu sendiri aja gitu. nggak pernah nyuruh matokin kapan sih. Nyokap tiap hari mah udah capek ngocen, udah jangan berantem terus gitu. Ngurusin jodoh ya. Kagak sembarang nih. Saking nggak berantemnya syukur kan. Iya gitu. Sebenarnya sih kalau matokin harus ini enggak sih. Tapi kakak, gue nggak ada patokan sama sekali. nggak diucapin tuh Nggak. masuk kawin dong lu gitu. Kayaknya udah sampai tahap untuk ya udahlah selama you're happy udah. Tapi pernah di tahap yang kapan gitu? Ya keluarga Dulu pasti sih kan ada target. Dulu tuh ya gue punya mimpi tuh married umur 22. Terus punya anak umur gue 24 berarti. 24. Terus gue punya target dulu nih mimpi-mimpi masih umur 20-an gitu loh, punya anak pinginnya 3 kayak gitu. Pinginnya usia 28 tuh udah selesai urusan anak, terus fokus sama diri sendiri dengan fokus untuk anak-anak dibesarkan gitu. Tapi seiring perjalanan hidup ternyata ya itu hanya sebuah tabel yang gue buat yang ternyata skip semuanya. Karena kan di persimpangan jalan kita ketemu problema hidup, masuk ke jalan yang lain ternyata nggak bisa juga jalannya ke arah sana. Sampai akhirnya go with the flow. Sampai ada momen dimana gue tuh sebenarnya awalnya tidak bisa memahami konsep cinta. Jadi kayak dulu tuh kayak masa sih cinta begini doang nih? Aduh kalau begini doang yang namanya cinta sampai orang harus hidup bersama dengan orang lain, kayaknya I'm not gonna do that gitu loh. Gue tuh sampai ada orang nyokap gue sempat bilang ini gara-gara kamu ketulas sih. Dulu tuh gue sering banget dilamar. Ya namanya cincin berlian gue udah koleksinya banyak dari di rumah. Oh sering dilamar dulu ya? Gue sering banget. Terus? Tapi tidak pernah ada yang sampai ke pernikahan. Selalu akhirnya end up di tengah jalan. Kenapa? Makanya gue bilang tahapan mengenal orang tuh beda-beda. Masa PDKT, masa pacaran, masa pertunangan. Itu sudah pada masa pertunangan ada rasa secureness sehingga kita semakin ngelihat the real him, the real personnya dia. Sehingga gue menurut walaupun udah tunangan, keluarga udah saling kenal, tapi gue tidak bisa sharing hidup gue dengan orang yang seperti ini, so I choose not. Gitu, untungnya sih cincinnya dibiarkan di gue ya, lumayan lah. Jual aja. Belinya nggak begitu bagus, Bo. Harganya jatuh, mau tuh soliter juga, GIA nggak ngaruh. Gitu. Jual aja. Tukang bunga ya kan? Nggak begitu bagus. Iya, benar. Tapi ya itu dia, makanya sampai orang tua gue sempat mikir gitu, ini ketulah nih gara-gara dari dulu sama cowok begitu. Tapi selalu gue bilang, tapi I'm happy with what I have now gitu. Walaupun bukan dalam ruang lingkup pernikahan, gue rasa kebahagiaan gue lebih banyak above teman-teman gue yang dalam pernikahan. Dan itu yang terpenting sih, yang lain yang nikah-nikah yang mencapai target juga belum tentu bahagia sih. Betul. Iya benar. Jadi udahlah nggak usah pasang umur lah. Gitu boyen, nggak usah cuci gudang, tenang aja. Jadi intinya nggak usah terlalu cepat-cepat juga, nggak usah terlalu menunda-nunda juga, berjalan aja, percaya aja apapun yang terjadi dalam hidup lu itu pasti semuanya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin, amin. Jadi gimana? Gue mesti cari teman cowok untuk Dennis. Kalian ya? Oke, untuk Boyen. Yang mata biru ya, mata biru. Yang mata biru. Matanya biru, Apa enggak? ini Dompetnya biru. si Began Husky mau. Cocok. Temennya cocok ada, Husky, matanya biru. Wah, gede banget dong. Anjing. Pas gue kan, jangan, gue udah pernah pacaran sama yang Anjing. kayak anjing. Tapi emang lu bagus sih kalau mau bule sih. Iya ya, jalin ya. Doain ya, jalin ya. Iya dong. Semoga dapet yang mata biru. Amin. Emang cowok lu yang mana sih? Cokot, aduh, makanya ini dibahas, kagak ada. Yang sebelumnya yang bule yang mana? Yang sebelumnya ada. Oh, itu udah pernah ya? Bule-bule? Iya. Iya, bule mana? Bule potan. Prancis. Oh, berarti lu bisa ngomong Perancis. Bisa dikit-dikit. Kayak gimana? Bonjour, bonjour. Kamu apa? Sapa enak. Sapa bien. Enggak, aku tanya bonjour doang. Oh, Soalnya bonjour. kalau ngomong bahasa Inggris. Kalau bonjour di sini ada.
Meksik. jeruk. Bonjour ya kan? Kalau genangan air banjir. Tapi ini menarik sekali ya. Ini jarang sekali arisan bisa ngumpul kita berempat yang statusnya tidak ada pasangan. Iya. Tuh, tidak dalam masa pernikahan. Gue ada pasangan tapi gue gak nikah. Oke. Dalam arti kata lajang lah ya. Dan gue bisa menemukan satu support system yang kita miliki. Jadi benar, gue setuju banget apa kata Selin gitu. Oke, kebahagiaan itu sebaiknya dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Sebelum kita memutuskan untuk mengambil orang lain untuk menjalankan hidup dan kebahagiaan itu bersama dengan kita. Jadi buat Boyan sama Dennis, semoga menemukan kebahagiaannya sendiri dulu. Sebelum akhirnya memutuskan untuk bersama dengan orang lain. Menikmati hidup, berjalan aja ya kan. Semoga nanti dengan berjalannya waktu diketemukan. Amin. Tapi jangan lupa usaha ya. Tetap. Sebagai langkah awal ya, sebagai pendataan. Tadi kalau mintakan gue bantu cariin kan ya teman-teman yang laki gue kali aja dapat ya. Gue butuh foto kalian ya. Oke. Kita ayo selfie dulu deh. Selfie dulu. Selfie dulu aja. Selfie aja ya. Selfie cukup ya. Turunin dikit Boyan. Buka dong Boyan biar seksi. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.